Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel RBS Channel, teman-teman semua. Kali ini video dari almarhum daripada Ustadz Yahya Waloni, teman-teman semua. Video ceramah Ustadz Yahya Waloni yang sempat mengungkap penyakitnya di depan jamaah dan mengirim pesan ke Presiden Prabowo bahwasannya Mulyono ini sangatlah berbahaya, teman-teman semua. Anaknya saja bisa jadi wakil presiden, ya. Mari kita lihat video berikut ini, teman-teman semuanya. Iya, saya tidak tahu musola ini pro Jokowi atau tidak, tapi ini kebenaran. Tidak peduli. Tidak peduli. Iya. Kalau kebenaran, Iya. katakan. Katakan, jangan di karang-karang cerita. Saya bilang Datuk sudah salah. Masa Mr. Yahya? Telepon dia, nanti saya bicara. Ada nomor HP-nya? Ada. Silakan telepon, nanti saya bicara dia. Saya di sana tanggal 11 sampai tanggal 15 Oktober. 5 hari lagi Jokowi itu sudah mau turun. Sekarang dia berikan tongkat estafet itu kepada anaknya. Ini Fufu Fafa ini. Ini Gibran. Pidato tidak mempunyai konteks dan teks yang baik. Sudah ketahuan dari awal. Cara memegang mic di tangan kiri. Tidak pernah latihan leadership. Sudah ketahuan. Jadi kalau orang protes ijazah palsu, bukan cuma palsu, memang bukan sarjana. Dari tutur katanya, menggunakan grimernya pun, sudah kami ragu dari awal. Biar bagaimanapun pemimpin itu kalau pernah duduk di bangku kuliah, bertatap muka dalam indeks prestasi kumulatif, pasti punya kemampuan leader. Punya kemampuan kepemimpinan. Tapi ini memang tak punya apa-apa. Nah, kesempatan Luhut Binsar Panjaitan, di bajingan-bajingan semua yang menungganginya, termasuk juga Prabowo yang menunggangi. Sekarang kita lihat bagaimana realita bangsa kita ini. Jangan kita cuma pikir kita aman-aman saja. Negara Malaysia sana tidak tahu bagaimana struktur pemerintahan kita di Indonesia. Dan Jokowi itu dianggap baik sekali, rendah hati, sepatunya murah, bajunya murah, betul. Tapi haus kekuasaannya luar biasa. Sampai sekarang tidak mau lari dari apa ini? Apa namanya? Kamera. Mau muncul terus. Mau muncul terus. Ya, kita doakan Pak Prabowo hati-hatilah Bapak, karena kalau tidak Bapak akan tergelincir. Ini manusia jago sekali ini. Bagaimana cara menghindar? Dan orang-orangnya banyak di sekitar kita ini. Ya, orang-orangnya banyak. Mulyono. Nah, luar biasa, teman-teman. Almarhum Ustadz Yahya Waloni sudah mengingatkan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati terhadap Gibran daripada anaknya Mulyono, teman-teman semua, karena sangat berbahaya sekali. 2029, wallahu alam, semoga saja Pak Presiden Prabowo Subianto panjang umur, teman-teman semua. Nah, kalau Bapak Presiden ada apa-apa di masa depan, siapa yang akan menggantikan beliau menjadi presiden kalau bukan daripada Gibran, anaknya Jokowi. Nah, disitulah kekuasaan daripada tongkat estafet Jokowi kepada anaknya tersambung, ibarat daripada oligarki kerajaan yang menyambungkan kerajaan tersebut menjadi milik anaknya, yang mana tongkat estafet tersebut diberikan kepada anaknya sebagai orang selanjutnya, sebagai raja selanjutnya daripada memimpin daerah tersebut. Nah, inilah contoh daripada tongkat estafet yang coba diberikan oleh Jokowi kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka, teman-teman semua, yang mana anaknya tersebut dulu kita lihat tampangnya seperti apa, teman-teman, tiba-tiba menjadi wakil presiden. Nah, itulah ya, bahaya sekali Mulyono ini, teman-teman semua. Yang jelas nasihat daripada almarhum Ustadz Yahya Waloni sangat luar biasa kepada presiden kita Bapak Prabowo Subianto, teman-teman semuanya. Karena memang sangat berbahaya para Mulyono dan termul-termul mereka ini. Mereka para termul ya, tentunya ada juga yang sudah ditangkap, yang sudah terjerat daripada korupsi, teman-teman. Mereka menjadi koruptor daripada termul-termul, yang mana penjilat-penjilat Jokowi, teman-teman semua, mereka sudah dipenjara karena korupsi, padahal mereka mendapatkan jabatan yang sangat strategis di pemerintahan, ya, jabatan yang sangat luar biasa, cukup untuk membuat mereka kaya 7
turunan teman-teman semua. Baik yang menjadi bupati, menjadi menteri, menjadi wakil menteri, banyak sekali jabatan-jabatan yang diberikan Jokowi kepada para penjilat-penjilatnya di masa lalu, orang-orang yang pro terhadap Mulyono, terhadap Jokowi, teman-teman semua. Nah, kita lihat video berikutnya, teman-teman semua. Halo guys, ada berita terbaru guys malam ini guys. Ya, Rocky apa itu? sudah mulai turun gunung. Rocky Gerung sudah mau menjadi saksi ahli dalam kasus ijazah Joko Widodo ini. Jadi guys, Jokowi tidak bisa mengelak lagi guys, tidak bisa mengelak lagi. Mungkin akhir Januari 2026 nih masalah kasus ijazah ini selesai kalau pendekar sudah turun. Kalau pendekar sudah turun, Jokowi tidak bisa mengelak lagi, ya, karena Jokowi selama bertahun-tahun telah menyiksa warga negaranya gara-gara dia umpetin satu ijazah itu. Luar biasa. Jadi menurut Rocky Gerung, ijazah kertasnya itu asli, kemudian logo UGM-nya itu asli, kemudian tanda tangan rektor UGM asli, tanda tangan dekan asli, kemudian stempelnya asli, kemudian materainya itu asli. Yang tidak asli adalah pemiliknya, pemilik ijazah itu tidak asli. Itu menurut Rocky Gerung. Jadi Jokowi tidak bisa mengelak lagi. Kalau pendekar sudah buka suara, tidak bisa mengelak lagi apapun ceritanya, ya, tidak bisa mengelak lagi Jokowi. Karena seorang pendekar itu berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, ya. Jadi termul harus mempersiapkan juga bahan-bahannya. Kalau pendekar sudah turun, gawat, ya, gawat. Terus Rocky Gerung, ya, menjadi saksi ahli bagi Roy Suryo CS ini, karena Jokowi telah melaporkan, mentersangkakan yang 8 orang ini. Karena kan masalahnya warga negara mempertanyakan masalah ijazah kepala negara, ya, karena kepala negara sudah berbelit-belit, sudah bertahun-tahun dia umpetin itu ijazah itu, tidak dia munculkan sampai membuat kegaduhan di seluruh Indonesia ini gara-gara satu lembar ijazah. Ini Jokowi, dikata Rocky Gerung, manusia paling jahat di Republik ini, karena dia tega menyiksa warganya sendiri. Luar biasa Jokowi ini. Nah, seperti itu teman-teman semuanya, ya. Ini luar biasa. Jadi Rocky Gerung siap jadi ahli kasus ijazah palsu Jokowi. Sebut ada potensi kriminalisasi terhadap Roy Suryo. Yang mana saat ini teman-teman, Roy Suryo dan Rizwan Sianipar katanya sudah menjadi tersangka daripada hoax, ijazah palsu Jokowi, teman-teman. Itu dia. Yang jelas kalau sebenarnya ini cuman masalah simpel, teman-teman. Seorang mantan kepala negara yang dituntut untuk menunjukkan ijazahnya, ya tinggal tunjukkan saja. Walaupun ijazah tersebut ijazah palsu, tunjukkan, fotokan bahwasanya ijazah tersebut memang benar ijazah daripada Jokowi, teman-teman. Simpel sebenarnya masalah ini, ya. Cuman yang jadi berbelit-belit ya mereka nggak mau menunjukkan, seolah-olah dibikin drama daripada isu ijazah palsu Jokowi ini, teman-teman. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana komentar kalian di kolom komentar, teman-teman? Jangan lupa subscribe RBS Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.